Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah menghitung hasil jumlah dan kali akar-akar persamaan kodak. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Untuk soal kita kali ini, jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kodrat dari 3x kodrat dikurang 10x dikurang 24 sama dengan 0, maka tentukan nilai dari A, P ditambah Q, yang B, P dikali Q, lalu soal bagian C, P kodrat ditambah Q kodrat. Soal bagian D, dalam kurung P dikurang Q tutup kurung dikuadratkan. Lalu soal bagian E, 1 per P ditambah 1 per Q. Nah sekarang, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Biasanya kalau untuk soal seperti ini, untuk akar-akar persamaan kuadratnya itu dimisalkan sebagai X1 dan X2. Nah, namun untuk kali ini, dia dimisalkan sebagai P dan Q. Ingat, maksud dan tujuannya itu tetap sama. Cara penyelesaiannya pun juga tetap sama. Kita mulai dengan soal bagian A. P ditambah Q. Ingat, adapun rumus untuk hasil jumlah akar-akar persamaan kodrat P ditambah Q yaitu negatif B per A. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mana nilai A, mana nilai B? Sekarang perhatikan kembali persamaan kodrat yang ada pada soal. Untuk nilai A, yaitu yang di depan X kuadrat. Nah, ini sebagai nilai A-nya. Sedangkan kalau untuk nilai B yang di depan X, negatif 10, ini sebagai nilai B-nya. Sedangkan yang paling belakang di sini, itu sebagai nilai C-nya. Nah, sekarang kita kembali ke soal bagian A tadi. Negatif B per A. Negatif, sekarang baru kita perhatikan nilai B-nya. Nilai B pada soal kita kali ini yaitu negatif 10. Tutup kurung, per di bawahnya A. A nilainya 3. Sama dengan negatif kali negatif hasilnya positif, maka hasilnya di sini yaitu positif 10 per 3 dan ini jawaban untuk soal bagian A. Lanjut ke soal bagian B. P kali Q, hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, di mana rumusnya yaitu C per A. Untuk nilai C sudah kita peroleh tadi, di mana nilai C-nya yaitu negatif 24. Per di bawahnya nilai A yaitu sama dengan 3. Maka negatif 24 dibagi 3 hasilnya sama dengan negatif 8 dan ini jawaban untuk soal bagian B. Lanjut sekarang kita bahas soal bagian C. P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, adapun bentuk lain dari P kuadrat ditambah Q kuadrat ini, itu boleh juga kita tulis ke dalam bentuk buka kurung P ditambah Q tutup kurung dikuadratkan, lalu dikurang 2PQ. Bentuk ini kalau dijabarkan, dia akan sama seperti yang di sebelah kiri ini. Oke? Nah, lanjut. Sama dengan P ditambah Q. Ini kan sudah kita cari pada soal bagian A. Di mana kita peroleh hasilnya yaitu 10 per 3. 10 per 3 tutup kurung. Jangan lupa dikuadratkan, karena bagian sini dia dikuadratkan. Lalu dikurang 2P kali Q. Untuk P kali Q, itu juga sudah kita cari pada soal bagian B. Di mana kita peroleh hasilnya negatif 8. Lanjut sama dengan 10 kuadrat hasilnya 100. Per di bawahnya 3 kuadrat hasilnya 9. Lalu negatif 2 dikali negatif 8 hasilnya positif 16. Kita sambung di bawahnya. Penjumlahan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkahnya. 100. Oke, angka di atas ini tetap. Lalu ditambah, setelah ini kita kali silang. 9 dikali 16, itu kita peroleh hasilnya 144. Per di bawahnya tetap, yaitu angka 9. Sama dengan 100 ditambah 144, kita peroleh hasilnya 244 per di bawahnya 9, dan ini dia jawaban untuk soal bagian C. Nah, lanjut lagi kita masuk ke soal bagian D. Soal bagian D yaitu dalam kurung P dikurang Q tutup kurung dikuadratkan. Nah,
Jika bentuk ini P dikurang Q tutup kurung Y dikuadratkan, kalau kita jabarkan, itu dia akan menjadi P kuadrat, oke, dikurang 2PQ ditambah dengan Q kuadrat. Lanjut, kita sederhanakan atau kita rubah bentuknya. P kuadrat, lalu yang ditambah Q kuadrat baru dikurangkan dengan 2PQ. Selanjutnya sama dengan, untuk P kuadrat ditambah Q kuadrat, ini sebenarnya sudah kita cari pada soal bagian berapa tadi? Yaitu bagian C. Di mana kita peroleh hasilnya yaitu 244/9. Ini hasil untuk P kuadrat ditambah Q kuadrat pada soal bagian C tadi. Ini dia. Nah, setelah itu dikurangkan dengan 2PQ. P kali Q. Kita peroleh hasilnya berapa tadi? Yaitu negatif 8. Lanjut sama dengan 244 per di bawahnya 9 lalu negatif 2 dikali negatif 8 hasilnya positif 16. Penjumlahan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Perhatikan langkah-langkahnya. Angka di atasnya sini tetap 244 lalu ditambah. Setelah ini baru kita kali silang. 9 dikali 16 hasilnya yaitu 144 per di bawahnya. Tetap yaitu angka 9. Sama dengan 244 ditambah dengan 144. Di sini kita peroleh hasilnya yaitu 388 per di bawahnya 9. Dan ini dia jawaban untuk soal bagian D. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal bagian E. 1 per P ditambah 1 per Q. Ingat cara penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang beda penyebut. Di mana cara termudahnya yaitu cukup kita kali silang saja. Begitu juga dengan soal bagian E ini. Akan kita lakukan penyelesaiannya dengan cara kali silang. Perhatikan caranya. 1 dikali Q hasilnya 1 Q atau boleh juga kita tulis Q saja. Karena di sini tandanya tambah, maka sini juga ditulis tambah. Lanjut 1 dikali P hasilnya P. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. P kali Q hasilnya PQ. Sama dengan Q ditambah P. Ini kan boleh juga kita tulis menjadi P tambah Q. Per di bawahnya P dikali Q. Lanjut. Sama dengan P ditambah Q. Ini kita sudah cari pada soal bagian A tadi, di mana kita peroleh hasilnya yaitu 10 per 3. Lalu, per di bawahnya, perhatikan, per di bawahnya P kali Q. Ini soal bagian B tadi. Kita peroleh hasilnya negatif 8. Sama dengan, ingat sifat ataupun cara pembagian pecahan biasa dengan bilangan bulat. Angka di atas ini tetap 10 per 3, lalu tanda bagi ini, oke, tanda baginya ini, sekarang berubah jadi kali. Tadinya cuma negatif 8 saja, sekarang dia menjadi terbalik, yaitu menjadi negatif 1 per 8. Lanjut sama dengan perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Namun biar lebih mudah, ada baiknya kita periksa terlebih dahulu antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Mana tahu ada yang habis dibagi. Contohnya, 10 dengan 8 sama-sama habis dibagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Sedangkan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Maka kita peroleh di atas 5 dikali 1 hasilnya 5. Sorry, ini ada tanda negatif. Negatif 5. Per di bawahnya 3 kali 4 hasilnya 12. Maka inilah dia jawaban akhirnya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.